Salam sejahtera Mener. Perkenalkan, saya Rangel Roy Johannes dari kelas A Praktikum Jaringan Komunikasi dan Data. Sekarang saya akan mendemokan tugas ke-8 yaitu Lab Riset Ancaman Keamanan Jaringan. Di mana ada 3 part. Part pertamanya adalah mengeksplor website SANS, lalu part kedua adalah mengidentifikasi ancaman daripada keamanan jaringan, dan yang part ketiga adalah mendalami kembali ancaman yang spesifik dalam lingkup keamanan jaringan. Nah, latar belakang dari lab ini adalah untuk melindungi jaringan daripada sebuah serangan. Seorang administrator harus mengidentifikasi ancaman eksternal yang bisa membahayakan suatu jaringan. Situs keamanan ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi ancaman dan menyediakan opsi untuk mitigasi sehingga jaringan boleh diamankan. Salah satu situs yang paling populer dan terpercaya adalah SANS atau Sysadmin Audit Network Security. Situs ini menyediakan beragam resource, termasuk list 20 teratas kontrol keamanan yang kritis untuk keamanan siber yang efektif. Dan juga ada blog mingguan yaitu Atrix yang memberitakan secara detail berbagai serangan dan juga vulnerabilities yang paling baru. Nah, pada lab ini saya akan menavigasi dan mengeksplor situs SANS menggunakan situs SANS untuk mengidentifikasi keamanan atau ancaman keamanan dari jaringan. Sekarang saya akan masuk ke instruksinya langsung. Instruksi yang pertama pada part pertama. Sini saya akan mengeksplor situs daripada SANS. Di sini saya sudah buka situs SANS. Nah, kemudian pada step 1 di sini kita pergi ke free resources. Untuk free resources ini atau 3 sumber daya yang gratis di situs SANS itu seperti yang kita lihat ada free tools. Ini adalah kumpulan alat keamanan siber open source yang dibuat oleh instruktur SANS untuk membantu profesional keamanan menerapkan perlindungan jaringan secara lebih baik. Kemudian kedua ada security policy templates. Ini adalah template kebijakan keamanan siber gratis yang disusun oleh SANS dan Cyber Security Risk Foundation atau CRF untuk memudahkan organisasi menyusun dan mendokumentasikan kebijakan keamanan yang penting. Dan yang ketiga ada blog SANS. Ini adalah blog resmi SANS berisi topik terkini yang sedang menjadi fokus komunitas keamanan siber global, termasuk wawasan dari pakar dan laporan tentang tren ancaman. Di sini saya akan coba tampilkan bagaimana. Ini ada Cyber Security Tools, lalu juga ada Security Policy Templates, dan terakhir ada blog dari Cyber Security. Pada step kedua, di sini saya akan mengunjungi CIS Critical Security Control. Ini adalah websitenya. CIS Control ada 18 kontrol, dan di sini saya memilih
kontrol ke-10, yaitu malware defense. Jadi tujuan utama dari kontrol ini adalah untuk mencegah, mengendalikan, dan menghentikan instalasi serta penyebaran malware pada aset organisasi. Contoh implementasinya adalah instalasi antivirus dan anti-malware yang mutakhir. Juga kita perlu blokir eksekusi script yang tidak sah dari direktori sementara, dan terakhir gunakan proteksi email yang menyaring lampiran dan URL berbahaya. Sekarang step ketiga adalah kita pergi ke newsletter menu. Ini sudah saya coba. Di sini ada 3 newsletter. Yang pertama adalah Newsbite. Ini adalah ringkasan mingguan dari vektor serangan baru, kerentanan, dan berita keamanan penting yang dijelaskan secara ringkas dan kontekstual. Oke, tadi juga ada Atrix. Ini adalah laporan mingguan yang berisi kerentanan dengan eksploitasi aktif, analisis serangan terkini, serta pembaruan dari komunitas keamanan global. Dan terakhir ada Ouch Newsletters. Ini adalah buletin kesadaran keamanan siber yang ditujukan untuk pengguna umum. Diterbitkan setiap bulan dalam berbagai bahasa, berisi tips sederhana dan edukatif agar pengguna tetap aman secara digital. Nah, sekarang ke part kedua, saya akan mengidentifikasi ancaman keamanan jaringan yang terbaru. Ini pergi ke Atrix dan pergi ke Archive, dan di situ ada beberapa volume. Di mana sini saya akan coba kunjungi. Nah, ini dia. Ini websitenya. Di sini ada beberapa volume. Dan yang saya pilih adalah volume ke-25 nomor 21 dan volume ke-25 nomor 24. Kita coba kunjungi salah satunya. Nah, ini dia. Kerentanan yang dilaporkan pada dua volume ini adalah eksploitasi zero day di produk email Microsoft Exchange. Juga ada kerentanan baru pada sistem file browser yang memungkinkan remote code execution. Juga ada teknik phishing baru menggunakan QR code palsu di kampanye serangan. Nah, untuk step kedua, saya akan mengidentifikasi situs lain yang menyediakan informasi yang mirip-mirip. Dan website yang saya pilih adalah Symantec. Di sini, dalam Symantec ini, ada contoh serangan yang merupakan Billbug. Ini adalah espionase dari Cina yang dilakukan sejak tahun 2024 sampai 2025. Billbug, atau juga dikenal sebagai Lotus Blossom, menyerang lembaga pemerintahan, operator telekomunikasi, dan perusahaan infrastruktur di Asia Tenggara. Mereka menggunakan alat khusus seperti Stealer, Reverse SSH, dan Custom Loaders. Target mereka adalah kementerian, pemerintah, operasi, ya, ini dia. Operator lalu lintas udara, perusahaan konstruksi, hingga media massa. Nah, sekarang saya akan ke part ketiga, yaitu detail spesifik dari serangan keamanan jaringan. Untuk studi kasus, saya akan mencari yang namanya SolarWinds. Orion,
Supply Chain Attack yang ada pada tahun 2020. Nah, di sini SANS Institute pun menyediakan informasi mengenai ini. Oke. Jadi, serangan ini berjenis serangan supply chain attack atau penyisipan backdoor dalam software resmi. Nah, seperti ini. Yang tanggal terungkapnya sendiri itu pada bulan Desember 2020 dan serangan ini aktif sekitar Maret 2020 sampai Desember 2020. Target yang terkena dampak itu ada departemen pemerintah AS seperti DOJ, DHS, dan Treasury. Lalu juga ada Microsoft, FireEye, dan ribuan perusahaan sektor publik dan swasta. Cara kerja serangan ini sendiri adalah penyerang menyusup ke proses build software SolarWinds Orion dan menyisipkan malware Sunburst. Malware ini tersebar melalui pembaruan resmi dan memberikan akses jarak jauh ke penyerang untuk melakukan spionase dan pencurian data. Nah, mitigasi yang dilakukan yang bisa direkomendasikan adalah kita mesti mencabut dan menghentikan penggunaan versi terinfeksi dari SolarWinds Orion, lalu juga audit semua sistem yang menggunakan SolarWinds untuk deteksi anomali, dan terapkan arsitektur keamanan Zero Trust dan segmentasi jaringan internal. Dan terakhir, blokir komunikasi ke domain atau IP mencurigakan. Kemudian ada pertanyaan refleksi, apa saja langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi komputer pribadi saya? Yang bisa saya lakukan adalah menggunakan antivirus dan firewall yang selalu diperbarui. Windows, di sini saya menggunakan Windows, dan dari Windows itu sendiri pasti menyediakan yang namanya firewall. Juga hindari mengakses link mencurigakan dari email atau situs yang tidak dikenal. Dan juga saya menggunakan kata sandi yang kuat dan mengaktifkan autentikasi dua faktor yang biasa juga direkomendasikan oleh beberapa platform. Juga saya melakukan pembaruan sistem secara berkala dan membackup data secara rutin ke media eksternal atau cloud terenkripsi seperti Google Drive ataupun OneDrive. Nah, yang kedua, apa langkah penting yang bisa dilakukan organisasi untuk melindungi sumber daya mereka? Untuk organisasi, hal yang paling penting adalah mengedukasi keamanan siber secara berkala untuk seluruh karyawan, juga menggunakan endpoint protection dan pemantauan real time. Dan terapkan kebijakan keamanan jaringan seperti segmentasi dan least privilege access atau akses privilege yang terendah serendah-rendah mungkin. Dan juga melakukan uji penetrasi dan audit keamanan rutin. Dan terakhir, perlu menyiapkan rencana respon insiden dan recovery data atau rencana mitigasi. Itu dia dari saya, Raya Alrojanas, mengenai lab ancaman keamanan jaringan. Sekian, terima kasih.